Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Sesuai dengan janji saya kemarin, di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 yang merupakan pertandingan terakhir bagi Timnas Indonesia di fase grup melawan Filipina yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa timnas kita di Piala AFF kali ini diperkuat oleh mayoritas para pemain muda yang usianya berada di bawah 22 tahun. Bahkan hanya ada 2 pemain yang usianya di atas 21 tahun, yaitu Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Selain itu juga yang perlu kita pahami adalah sebagian besar dari para pemain muda ini tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub supaya mereka bisa berkembang menjadi pemain yang tangguh, yang siap turun di level senior dan tentunya di arena internasional seperti di Piala AFF tahun ini. Maka itu pada saat kita melihat bahwa chemistry di antara para pemain muda kita ini belum bisa terjalin secara rapi, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi jika di pertandingan keempat ini melawan Filipina, para pemain kita masih belum bisa menyatu di atas lapangan, artinya tentu ada masalah di taktik permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Karena kalau menurut hemat saya, 3 pertandingan awal itu sebetulnya sudah cukuplah bagi Shin Tae-yong untuk bisa menemukan formula yang pas sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain muda yang berada di dalam skuad supaya bisa memakai game plan yang membuat para pemain nyaman bermain di atas lapangan tanpa juga melakukan banyak kesalahan. Cuma tentu kesalahan-kesalahan tersebut tidak boleh terulang dan perlu diminimalisir. Bahkan legenda sepak bola asal Belanda Johan Cruyff pernah mengatakan bahwa sepak bola itu memang adalah permainan penuh kesalahan. Tapi tim yang paling sedikit membuat kesalahan punya peluang untuk meraih kemenangan. Jadi dalam hal ini saya pikir kita sebagai pemain ke-12 yang tentunya mencintai Timnas Indonesia juga perlu bijak dalam memberikan saran atau kritikan kita di sosial media terhadap para pemain muda ini. Karena mereka adalah pemain-pemain muda yang sedang merintis karir. Mereka baru saja memulai karir mereka di klub mereka masing-masing. Bahkan pemain seperti Pratama Arhan dan juga Marcelino Ferdinand, walaupun mereka bermain di luar, tapi kita semua tahu bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Jadi tentunya tidak mudah bagi mereka untuk bisa perform secara konsisten di atas lapangan berhadapan dengan pemain-pemain yang mayoritas adalah pemain-pemain senior yang sudah punya jam terbang atau pengalaman di level senior. Tapi tetap saja para pemain harus bisa improve karena mereka telah diberikan kepercayaan oleh sang pelatih Shin Tae-yong, dan sebaliknya bagi Shin Tae-yong, dia pun perlu sekarang melakukan evaluasi apa yang sebetulnya menjadi kesulitan bagi para pemain dan apa yang bisa dia lakukan untuk pertandingan terakhir ini yang kita sama-sama tahu Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan. Memang ada beberapa skenario yang bisa membuat Timnas Indonesia lolos dari fase grup ini. Tapi kalau menurut saya lebih baik para pemain itu fokus 110% untuk memikirkan cara mengalahkan Filipina dengan skor yang meyakinkan agar bisa memastikan langkah lolos ke babak semifinal. Dan nanti lawan di semifinal siapapun itu, saya pikir para pemain kita tidak perlu juga khawatir apalagi takut. Karena ya mereka memang tidak diunggulkan. Ya, bahwa timnas kita tidak diunggulkan sebetulnya untuk menjadi juara di Piala AFF kali ini. Karena di Piala AFF senior yang diturunkan adalah tim yang masih sangat muda. Bukan saja muda, tapi sangat muda. Ini tim paling muda atau skuad paling muda yang bermain di Piala AFF senior. Dan saya pikir bagi tim-tim lawan mereka sebetulnya tidak peduli bahwa ini adalah skuad yang muda atau memang ini bukanlah skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang sekarang sudah memasuki round ketiga. Tapi yang mereka tahu bahwa ini adalah skuad Timnas Indonesia, maka itu wajar saja jika para pemain Vietnam berselebrasi setelah mereka mengalahkan Timnas Indonesia. Tapi sebaliknya bagi para pemain muda ini, mereka harus menunjukkan determinasi yang tinggi agar mereka bisa membuat sebuah kejutan yang kita semua menunggu. Artinya, kalau bisa lolos ke semifinal, maka menurut saya itu merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Apalagi tim ini kan TC-nya atau pemusatan latihannya kan singkat ya, hanya hitungan hari. Tapi saya pikir itu tidak bisa dijadikan alasan, karena
ya kita tahu bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih kelas dunia. Seharusnya dia punyalah suatu formula untuk bisa membenahi performa secara tim dari timnas Indonesia. Nah, kalau kita meneliti kekuatan dari tim lawan, ya Filipina ini memanglah menurunkan pemain-pemain yang mereka harapkan bisa menjadi bagian dari timnas Filipina yang nanti akan bermain di SEA Games. Tapi pelatihnya kali ini berbeda, bukan Tom Saintfiet. Ya, pelatihnya kali ini adalah Albert Capeas, jika saya tidak salah ya, namanya itu ya. Kali ini pelatihnya asal Spanyol nih. Jadi pelatih asal Spanyol ini kita tahu game plan-nya tentu berbeda ya. Nah, betul kan? Albert Capeas, asal Spanyol, dan dia baru saja melatih Filipina, baru beberapa pertandingan, dan kelihatan sudah ada progres lah. Ini tim bermain dengan rencana permainan, mengandalkan umpan-umpan pendek, dan counternya sangat mematikan. Bahkan pemain-pemain yang diturunkan di Piala AFF kali ini bukanlah pemain-pemain semuanya yang terlibat di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2. Jadi, ini bukan tim Filipina yang 100% sama yang tempo hari berhadapan dengan timnas kita di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2. Jadi jangan salah paham. Karena saya baca banyak sekali komentar dari teman-teman yang mengatakan, ya timnas kita yang sebelumnya bermain di kualifikasi Piala Dunia saja susah payah mengalahkan Filipina di GBK kan pada saat itu dengan skor 2-0 ya. Karena sekarang pemain-pemain yang turun beda nih. Jadi ada juga banyak pemain-pemain muda di skuadnya Filipina. Bahkan kipernya saja beda, bukan yang turun di kualifikasi Piala Dunia. Tapi bukan berarti mereka adalah tim yang lemah, enggak juga. Karena secara permainan menarik juga nih permainan mereka. Mengandalkan ball possession, karena pelatih-pelatih asal Spanyol kan fokus bagaimana tim mereka itu bisa mempertahankan bola lama. Nah, dalam hal ini saya harapkan para pemain kita juga punya kemampuan untuk melakukan pressing, merebut bola, kemudian merancang sebuah fast break. Nah, artinya peran dari para pemain kita yang berada di lini tengah itu sangat penting. Dan saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir dari timnas kita, kelemahan itu sebetulnya berada di lini tengah. Saya tidak melihat ada pemain yang bisa melakukan filter secara konsisten, menyerap serangan dari para pemain tim lawan, dan saya tidak melihat ada pemain yang bisa merancang sebuah serangan dari lini tengah. Lebih banyak itu serangan dibangun dari lini pertahanan yang menyulitkan para pemain untuk mengalirkan bola, karena pressing dari para pemain tim lawan itu sejauh ini selalu bagus lawan timnas kita. Ini yang saya bingung. Jadi pada saat di antara teman-teman banyak yang mengatakan para pemain kita itu tidak mengerti cara passing yang benar, ya enggak juga. Cuma memang dalam mengambil keputusan ya, mereka sering terlambat. Bukan cuma sering terlambat, tapi juga kadang-kadang kecepatan. Pada saat pemain lainnya itu belum siap untuk menerima umpan. Jadi dalam situasi seperti itu memang akan lebih sering bola itu kerebut. Dan itu terjadi kan pada saat pertandingan lawan Laos. Nah, artinya untuk pertandingan lawan Filipina ini, ya memang sih karena perlu menang, ya artinya inisiatif serangan seharusnya dari timnas kita, ya tapi juga perlu berhati-hati karena pada saat berhadapan dengan Laos, pada saat timnas kita berani bermain menyerang, yang ada tuh ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan, sehingga para pemain Laos lebih cepat berhadapan dengan lini pertahanan kita. Walaupun secara individu pemain-pemain di lini pertahanan kita bisa juga sih beberapa kali recover bola, tapi mereka tampaknya tidak mendapatkan backup dari pemain-pemain yang berada di tengah. Terus dari tengah ke depan ini juga menjadi persoalan. Maka itu supply bola kepada striker di depan itu minim sekali. Kecuali pada saat Victor Detan itu masuk. Victor itu walaupun sebetulnya kan posisi dia itu bisa bermain di depan ya sebagai penyerang sayap, tapi dia sering menjemput bola, sering melakukan pertukaran passing terutama dengan Rafael Strike. Jadi walaupun Victor Detan ini adalah debutan di timnas senior, tapi pemain ini bisa cepat nyetel. Artinya jika memang para pemain bisa mengikuti game plan dari sang pelatih Shin Tae-yong dan pemain tersebut nyaman, ya bisa juga ada serangan yang dirancang. Nah, saya harapkan untuk pertandingan yang penting ini dengan recovery yang lama nih. Ini kan recovery-nya lebih lama. Kalau Filipina kan baru saja bermain lawan Vietnam. Betul kan? Artinya dengan recovery yang lama, dengan kebugaran yang lebih baik lagi, ya seharusnya tidak ada alasan lagi. Ya kan bahwa para pemain ini kurang istirahatnya. Ini sudah full recovery nih. Apalagi Marcelino pun akan bermain kan. Dan saya harapkan dia dimainkan dari awal karena kita perlu kreator seperti Marcelino. Tapi juga dia harus bermain bagus, ya kan? Nah, ini kesulitan Marcelino untuk bermain secara konsisten karena memang dia di level klub gak bermain. Ya gimana caranya dia bisa mempertahankan performanya, kan sulit juga bagi dia. Maka itu saya harapkan pemain-pemain kita yang berkarir di luar negeri, carilah klub yang memang bisa memberikan menit bermain. Ya, kalau memang tidak bisa mendapatkan 90 menit, ya minimal 30 menit lah. Kalau tidak bisa mendapatkan 30 menit, ya minimal 20 menit. Biar merasakan juga atmosfer pertandingan, kalau cuma latihan susah.
beda mentalitasnya itu tidak akan terbentuk. Jadi saya harapkan Marcelino, Strike, Victor Detan akan diturunkan dari awal. Kalau di tengah ini kan minim pilihan. Jadi memang saya tahu beberapa di antara teman-teman ini mengeluh soal Arkan Fikri. Saya juga melihat beberapa kali dia kehilangan bola, tapi partnernya juga jarang membantu dia. Jadi harus ada sinergi yang baik juga di tengah. Belum lagi di kedua sektor wingback, bukan cuma menyerang, tapi harus recover position juga cepat. Belum lagi di pertahanan, kalau naiknya cukup tinggi, jangan lupa juga untuk bisa menutup ruang-ruang yang terbuka di sektor sayap. Karena lebih banyak para pemain tim lawan itu menyerang, melawan timnas kita itu dari sektor sayap. Memang sekarang bebannya berada di para pemain muda kita. Karena kan, ya tentu ekspektasi kita adalah agar timnas kita ini meraih kemenangan lawan Filipina. Saya pun sama seperti itu. Saya harapkan bisa menang. Karena ya walaupun Filipina ini sejauh ini belum terkalahkan, 3 kali imbang, tapi sebetulnya ini bukan skuad Filipina yang sama, yang 100% sama, yang bermain di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Jadi sebetulnya timnas kita punya chance. Nah, bagaimana caranya mengalahkan Filipina? Ya tentu ini kembali kepada sang pelatih Shin Tae-yong bersama tim kepelatihannya. Perlu menganalisis permainan dari Filipina. Kalau saya melihat kelemahan mereka itu adalah pada saat transisi negatif. Artinya para pemain Filipina ini kan biasa ya memainkan ball possession. Mereka akan naik tinggi nih. Garis pertahanan yang tinggi loh sekarang Filipina. Lawan Vietnam pun mereka garis pertahanan yang tinggi. Lawan Laos pun sama. Lawan Myanmar pun sama. Tapi pada saat mereka recover negatif, nah itu mereka lamban. Nah kalau timnas kita sering terkena dari recovery negatif karena tidak ada bantuan dari lini tengah. Tapi pada saat juga para pemain Filipina mainnya compact, dari tengah tuh ada bantuan, tetap saja mereka lemah sebetulnya di pertahanan. Artinya para pemain kita yang punya kecepatan ya di lini depan ini harus memanfaatkan situasi counter atau fast break. Jika timnas kita ingin bermain dengan ball possession yang jarang mereka lakukan, ya kan kebanyakan kan memanfaatkan transisi positif. Kalau mau bermain ball possession ya harus sabar. Harus memancing para pemain Filipina itu keluar. Ya kelemahan Filipina itu kelihatan di belakang. Kalau di depan mereka menakutkan juga. Jadi ya ini tidak mudah bagi para pemain kita yang minim pengalaman. Mereka harus memblok di tengah, cepat ke depan mengalirkan bola, menutup ruang agar mereka tidak bisa berkembang dengan ball possession mereka. Kalau saya tentu harapkan timnas kita menang. Ya, dan tentu saya akan support 110% dan saya optimis bahwa timnas kita seharusnya bisa menang lawan Filipina, tapi nanti tergantung lagi dari taktik Shin Tae-yong dan tentunya performa dari para pemain. Mereka juga memang harus mengurangi jumlah kesalahan di atas lapangan dan juga tentunya teamwork harus lebih baik. Artinya, pengambilan keputusan itu harus benar, sesuai dengan timing yang pas. Jika itu bisa mereka lakukan, ya feeling saya Filipina akan bisa mereka kalahkan bukan saja dengan selisih 1 gol, tapi juga dengan selisih 2 gol. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mendukung timnas di pertandingan terakhir di fase grup ya, grup B ini melawan Filipina. Dan kita semua harapkan timnas Indonesia kita bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.